Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber, berjumpa kembali dengan Majelis Pamanah Rasa channel kebanggaan kita semua. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber. Malam ini, malam Selasa, tanggal 4 bulan Rajab 1445 Hijriah. Kami sedang berada di makam Syekh Tolhah Cirebon. Nah, siapa Syekh Tolhah? Kita telusuri bersama. Tetap di Majelis Pamanah Rasa channel. Syekh Tolhah bin Tolabuddin lahir di Desa Trusmi, Weru, Cirebon sekitar tahun 1825 Masehi. Ayahnya bernama Kiai Haji Tolabuddin, putra dari Kiai Haji Saidin bin Kiai Rafiuddin atau Kiai Asasuddin. Melalui jalur nasab ini, Syekh Tolhah merupakan bagian dari keturunan Sunan Gunung Jati melalui Pangeran Trusmi. Syekh Tolhah adalah tokoh utama pengembangan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di wilayah Cirebon dan sebagian Jawa Barat sebelah timur yang berbayat langsung kepada Syekh Ahmad Hatib Sambas seperti halnya Syekh Abdul Karim dari Banten. Pendidikan agama Syekh Tolhah dimulai dari pesantren ayahnya yaitu pesantren Rancang, kemudian melanjutkan ke pesantren Babakan Ciwaringin, lalu ke pesantren Lirboyo dan Gresik Jawa Timur, dan akhirnya pulang ke pesantren Rancang untuk mengajar membantu ayahnya. Kemudian sekitar tahun 1870-an, Syekh Tolhah pergi menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekah untuk belajar agama termasuk ilmu thariqah kepada Syekh Ahmad Hatib Sambas. Sebelum kembali ke tanah air, Syekh Tolhah telah ditetapkan sebagai Khalifah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah oleh Syekh Ahmad Hatib Sambas untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya dalam usia 51 tahun. Kemudian pada tahun 1876 Syekh Ahmad Hatib Sambas wafat. Dan kekhalifahan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Mekah dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Banten, dan Syekh Tolhah mengembangkan ilmu thariqahnya di daerah Cirebon. Dalam mengembangkan ajaran thariqah di wilayah Cirebon, Syekh Tolhah mendapat rintangan dari pemerintah kolonial Belanda yang telah memiliki daftar tokoh-tokoh tarekat yang pulang dari Mekah. Maka dari itu Syekh Tolhah meminta izin kepada ayahnya untuk membuka pesantren di daerah lain, yaitu di daerah Begong Desa Kalisapu pada tahun 1879. Di pesantren inilah Syekh Tolhah mulai mengembangkan ajaran thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Pada tahun 1888 di Cilegon, Banten, terjadi pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang dipimpin oleh murid-murid Syekh Abdul Karim, Khalifah Tekin Banten. Akibatnya pemerintah Belanda mengamati secara ketat sikap dan perilaku Syekh Tolhah, yang seperguruan dengan Syekh Abdul Karim Banten. Kemudian atas laporan ulama-ulama anti-Tekian bahwa Syekh Tolhah sering mengutarakan ujaran kebencian terhadap Belanda, maka Syekh Tolhah ditangkap dan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. Tetapi setelah diperiksa oleh pemerintah kolonial Belanda, Syekh Tolhah dinyatakan tidak melakukan pelanggaran besar dan akhirnya Syekh Tolhah kembali ke pesantren Begong Kalisapu, namun tetap dalam pengawasan pemerintah Belanda. Kendati dalam pengawasan pemerintah kolonial Belanda, pesantren Syekh Tolhah di Begong Kalisapu terus berkembang. Semakin banyak santri dan kiai dari berbagai daerah di luar Cirebon yang ingin berguru kepada Syekh Tolhah. Salah satunya adalah Syekh Abdullah Mubarak Nur Muhammad yang kemudian hari akan menjadi khalifahnya dalam mengembangkan ajaran thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di daerah Suryalaya Tasikmalaya. Sehubungan dengan pengawasan yang ekstra ketat dari pemerintah kolonial Belanda, untuk sementara aktivitas pengajaran Tekian dipindahkan ke Trusmi. Tetapi di Kalisapu pun tetap diadakan pengajaran Tekian, hanya frekuensinya saja yang dikurangi. Sekitar pada tahun 1900 di Trusmi, Syekh Tolhah mengukuhkan pelimpahan kemursyidhan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah kepada Syekh Abdullah Mubarak Nur Muhammad yang dianggap telah memenuhi syarat kemursyidhan Tekian. Tetapi meskipun Syekh Tolhah telah mengukuhkan calon penggantinya dalam kemursyidhan, pengajaran Tekian di Trusmi dan Kalisapu tetap masih dipegang oleh Syekh Tolhah dan dibantu oleh Syekh Abdullah Mubarak. Maka dari itu untuk beberapa tahun Syekh Abdullah Mubarak tinggal di Trusmi dan Kalisapu untuk membantu Syekh Tolhah dalam mengajarkan ajaran thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kemudian dikarenakan situasi semakin tidak baik dalam perkembangan Tekian di Cirebon, Syekh Abdullah Mubarak diperintahkan segera membuka pesantren di Tasikmalaya untuk mengembangkan ajaran Tekian di wilayah Jawa Barat sebelah timur. Dengan pindahnya pusat pengembangan Tekian ke Tasikmalaya, maka aktivitas pengajaran Tekian di Cirebon dikurangi,
Kendati demikian Syekh Tolhah masih memonitor perkembangan Tekian di Tasikmalaya, bahkan pada tahun 1908, Syekh Tolhah pernah berkunjung ke pesantren Suryalaya Tasikmalaya, yang dibangun pada tahun 1905 oleh Syekh Abdullah Mubarak atas prakarsa Syekh Tolhah. Pada tahun 1935, Syekh Tolhah berpulang ke Rahmatullah. Beliau dimakamkan di Komplek Pemakaman Gunung Jati Cirebon, karena Syekh Tolhah masih keturunan Sunan Gunung Jati dari jalur Pangeran Trusmi. Dengan wafatnya Syekh Tolhah, maka kekhalifahan Tekian berikutnya berkedudukan di Suryalaya Tasikmalaya yang dipimpin oleh Abah Sepuh yaitu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, yang kemudian hari kekhalifahan Tekian di Suryalaya dipegang oleh putra Syekh Abdullah Mubarak, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin atau Abah Anom Kodasalahu Siruhum. Demikian sejarah singkat ini, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.